mengajar soalnya offline. Waktu tiba-tiba dikabari jam 10, tapi boleh. Jadi sesuai perjanjian pertemuan keberapa ini, Bapak Ibu? Kedua ya? Ketiga, Pak. Ketiga. Oke. Tapi kalau ketiga saya pengen lihat. Saya sudah cek semua Bapak Ibu punya. Belum? Belum, Pak. Masih ada lagi 6 orang. Boleh. Siapa nama orangnya tadi? Siapa dulu? Saya, Pak. Silakan Ibu Devi. Di Izin situ share. baru Pak Ramdhani. Eh, terlihat, terlihat. Ini, Pak, saya rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Perencanaan Agenda Pimpinan Melalui Digitalisasi. Hmm. Eh, kok double Ibu? Coba optimalisasi. Ini digitalisasinya naik, Ibu Ibu Devi. Bagaimana, Pak? Optimalisasinya hilang, digitalisasinya yang kata pertama. Oh, jadinya digitalisasi perencanaan agenda pimpinan. Nah, Ah, baik, Pak. sekretariat apa? Sekretariat Daerah. daerah Kabupaten Pari. Ya. Ah, baik, Pak. Ini latar belakang memuat ruang lingkup Sekda ke bagian Prokopim, lanjut ke subbagian tempat saya bertugas, kemudian eh, identifikasi masalah, permasalahan utama, ini bagian ini. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini, belum adanya sistem perencanaan agenda yang terintegrasi, masih bersifat manual dan cenderung tidak terdokumentasi dengan baik. Oke. Ini ada regulasinya. Hmm. Kondisi yang diharapkan adalah tersedianya sistem perencanaan agenda pimpinan yang berbasis digital yang mampu menyusun, mengelola, dan mendistribusikan informasi agenda secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Terus. Oke. Ini tugas dan fungsi jabatan saya sebagai peranata hubungan masyarakat ahli pertama. Hmm. Ini poin-poin kegiatan, uraian kegiatan tupoksi saya, Pak. Kemudian tujuan aktualisasi ini diharapkan dapat menyediakan sistem perencanaan agenda berbasis digital agar jadwal pimpinan terstruktur, kemudian minimalisir perubahan jadwal mendadak melalui perencanaan yang lebih matang, dengan tujuan meningkatkan citra profesionalisme pemerintah daerah melalui pelayanan yang lebih responsif dan adaptif, serta menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Manfaat aktualisasi bagi instansi sendiri, Setda, yaitu tersedianya sistem perencanaan agenda pimpinan yang lebih efektif dan efisien, yang mana dapat meningkatkan kualitas koordinasi antar bagian protokol dan OPD terkait, sehingga agenda pimpinan tidak berjalan tanpa tumpang tindih, serta meningkatkan citra kelembagaan. Kemudian bagi ASN, khususnya saya sebagai peranata humas, dapat meningkatkan kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kinerja dan memberikan pengalaman langsung dalam penerapan nilai-nilai ASN. Kemudian ada manfaat bagi pihak terkait. Dengan aktualisasi ini, OPD mendapat informasi agenda pimpinan yang lebih cepat dan akurat sehingga koordinasi kegiatan dapat dilakukan lebih baik. Kemudian ini
rancangan Lanjut, atau lanjut, lanjut, lanjut. Terus, terus. ini identifikasi isunya Oke. Terus, dan kemudian validasi isu. Bapak izin di sini Pak, mengenai validasi isu, saya masih agak bingung apakah harus menggunakan kedua APK, APKL dan USG atau hanya menggunakan satu. Saat ini untuk metode APKL saya menggunakan sistem nilai, pemberian angka. boleh hanya PKL, boleh menggunakan keduanya. Kapan menggunakan keduanya? Ketika ada angka, perhitungan angka, itu yang nilainya sama. Misal isu satunya Ibu Devi dan isu duanya itu sama-sama angka 17 misal. Maka digunakan lagi USG. Tapi karena ini sudah tidak ada yang mendekati yang sama angkanya, langsung saja berarti isunya ditetapkan menjadi isu yang ketiga. Karena nilai yang paling tinggi. Baik Pak, berarti Oke. saya tidak perlu lagi menggunakan USG. Ya. Dari metode APKL didapat isu yang paling memenuhi kriteria itu adalah belum optimalnya perencanaan agenda pimpinan. Kemudian, USG-nya nggak perlu berarti. ya, ini keterkaitan permasalahan dengan kedudukan peran ASN, yaitu manajemen dan smart ASN. Kemudian identifikasi penyebab masalah. Ini diagram fishbone-nya, Pak. Penyebab-penyebabnya yaitu ada agenda masih dicatat manual menggunakan via WhatsApp, informasi perubahan agenda sering terlambat disampaikan, terjadi bentrok jadwal antar kegiatan. Data agenda tidak terdokumentasi dengan rapi, keterbatasan penggunaan teknologi digital. Kemudian ini alternatif pemecahan masalahnya. Untuk agenda masih dicatat manual, itu gagasan idenya itu menggunakan aplikasi berbasis cloud, yaitu Google Calendar, Google Spreadsheet, dan Trello sebagai media utama pencatatan agenda. Kemudian data agenda tidak terdokumentasi dengan rapi, itu membuat database digital agenda pimpinan dalam aplikasi cloud. Kemudian informasi Terus perubahan agenda ini. Ini deskripsi gagasan. nanti rata kiri ya, Ibu Devi ya. Box duanya ini penulisannya rata kiri kanan ya. Oh iya Pak, baik. Kayaknya dari atas belum diatur. Iya, baik Pak. Ini penjabaran tentang deskripsi setiap ide gagasan, Pak. Oke. Dan ini rencana kegiatan aktualisasi. Rencana kegiatannya Oke. saya terbagi atas 4, Pak. Persiapan aktualisasi, Oke. merancang dashboard Macam. agenda, Oke. Oke. kemudian implementasinya, Mm-mm. kemudian monitoring dan evaluasi. Oke. Itu aja. Coba. Jadwal tentatifnya. Oke. Oh, setiap kegiatan ya. Boleh, Iya, boleh. setiap kegiatan. Oke. Aman berarti. Nanti disesuaikan rata kiri kanan ya, Ibu Berarti, Devi ya. Kayaknya ada. berarti izin Pak, berarti ya, tinggal perubahan judul, Hmm. kemudian dan format penulisan saja, Pak ya. Ya, betul. Baik, Pak. Oke, thank you, Bu Devi. Makasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Siapa lagi? Yang masih tidak percaya diri dengan punyanya, siapa lagi? Pak Ramdhani tadi ya? Pak, Silakan Pak Ramdhani. izin share screen, Pak. Boleh, boleh. Sudah terlihat, Pak? Untuk judul saya, Pak, yaitu
optimalisasi sistem absensi melalui pemanfaatan mesin fingerprint di bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Parigi Motong, Pak. Eh, Kenapa? Ada kemudian optimalisasi kenapa? Sudah ada absennya. sudah ada barangnya, Pak, cuman dia tidak digunakan, gitu, Pak. Tidak digunakan, tidak pernah digunakan sama sekali atau Iya, masih dalam lemari begitu, Pak. Jadi tidak pernah digunakan. Ada barangnya. oh, oh. Itu kata optimalisasi berarti. Apa, Pak? Diganti, Pak. Oke. Manfaat. Supaya tidak terlalu panjang Pak Ramdhani kan optimalisasinya hilang. Jadi sistem absensi melalui pemanfaatan mesin fingerprint. Itu aja, Pak. Ini sih melalui kontrak. Absensi melalui pemanfaatan mesin penyimpanan sistem absensi. Uh, Apa kira-kira? Absensi. Bagian umum saja ya? Atau sekretariat? Tidak. Bagian bagian umum saja, Pak. Bagian umum apa? Dinas apa? Di Sekda, Pak, di sekretariat daerah. Di bagian umum saja. Iya, tanpa pakai Y lagi. Karena di kolom chat mungkin Pak ya. Ya, Atau sistem sama saja ya. absensi berbasis fingerprint bagian umum. Ada apa? Di bagian, pada bagian ya. Ya, pada bagian sistem absensi ASN. Oh, ya, oke. Jadi tidak pakai melalui pemanfaatan, Pak. Iya. Tidak pakai. Ini pakai. Kira-kira Oh, begitu lah. Nanti pada bagian, atau di bagian, pada bagian, setelah pada bagian umum sekretariat daerah Parigi Motong. berarti sistem Sekretariat ya, boleh. ASN berbasis fingerprint pada bagian umum. Pada bagian umum sekretariat daerah Kabupaten Parigi Motong. Begitu, Pak, ya? Boleh, itu saja. Ya, baik, Pak. Eh, untuk latar belakangnya, ini, Pak, mulai di sini dia punya pelayanan publik. eh Ya, Masukkan di latar belakangnya Pak Ramdhani kalau ada recap data 3 bulan, recap absen 3 bulan terakhir. oh, sebagai datanya, Pak. Iya. Oh, ya berarti di Oke. di bagian ini, ya, Pak.
Ya. Universitas ya. Hmm. Oke. Ini, Pak. Kemudian ini kondisi yang Langsung. diharapkan adalah terlaksananya absensi berbasis fingerprint secara konsisten sehingga disiplin kerja terjaga, keadilan antar pegawai terjamin, Hmm. dan data absensi dapat terintegrasi dengan evaluasi kinerja. Nah, Oh, langsung ke mana, Pak? fishbone-nya Pak Ramdhani. Iya, Pak. Office One. Fishbone-nya mana? Hmm. Dan ini itu saya, Pak. Ada empat. Satunya ini Hmm. optimalisasinya. Oke. Oke. Oh, Foundasi itu. evaluasinya saya Pak ini APKL, Pak. Ini. Terus karena Oh, ada dua pakai yang MS, memenuhi, TMS ya. ya karena ada dua yang memenuhi syarat, saya lanjut ke USG. Oke. Itu sudah dapat isu core-nya, yaitu belum optimalnya pemanfaatan mesin fingerprint Oh, dalam sistem absensi. oke. Selanjutnya itu ini keterkaitan ini keterkaitannya sama manajemen ASN dan smart ASN, Pak. Hmm. Setelah itu ini fishbone diagramnya, yaitu pada manusia masih ada yang lebih memilih absen manual, sebagian pegawai lebih memilih titip absen. Untuk mesinnya, Oke. mesin fingerprint belum difungsikan, serta belum ada operator yang mengelola alat. Pada metodenya, prosedur absensi masih memakai cara manual. Rekapan manual memakan waktu yang lama. Sama outputnya itu data absensi manual sering tidak akurat. Hasil absensi manual menimbulkan kecemburuan antar pegawai. Oke. Oke. Ini gagasan idenya ada Oke 8. semua. Iya, pakai semua, Pak. Karena itu Oke. sekaligus pelan-pelan, Pak. Bertahap dia punya ada hasilnya, Pak. Oke. Ini deskripsi singkatnya. Ini rencana kegiatan aktualisasinya, Pak. Stop Yaitu, dulu, stop. ya, Stop, stop, stop. Nomor satu itu tetap konsultasi ke mentor dulu, Pak Ramdhani. oh ya ya, Oke. ya. Yang bukan nomor satu. Iya, nomor satu, nomor satu. Persiapan dulu kegiatan Berarti itu. pengecekan ini Pak nomor 2 ya, Pak. Ya, betul. Ya, oh, itu Pak. Ngecekkan. Oke. Pertama kali itu harus mentor semua. Bapak Ibu yang lain juga silahkan kalau belum dirubah, silahkan dirubah. Jadinya konsultasi ke mentor dulu. Jadi apapun yang Bapak Ibu laksanakan itu harus koordinasi ke Iya Pak, baik. mentornya Bapak Ibu. Oke. Siap. Ya. Berarti nomor 2-nya pengecekan dan persiapan mesin fingerprintnya. Ya, betul. Eh, Selanjutnya itu pada kegiatan yang ketiganya itu pendataan dan perekaman sidik jari pegawai. Boleh, boleh. Keempatnya itu pendampingan penggunaan fingerprint pada pegawai, Pak. Oke. Yang terakhir, yang itu, yang keempat, rekapitulasi data absensi fingerprintnya. Jadi Ya, dalam oke. satu minggu Boleh. itu ada DP rekapitulasi, serta terakhir ini membandingkan dan menyajikan data absensi. Membandingkan data yang absensi manual sama yang absensi fingerprintnya, Pak. Oke. Ini jadwal tentatifnya, Pak. Satu-satunya pakai konsultasinya. Ada yang mau dirubah, Pak. Berarti cuman ini aja, Pak. Cuman yang Kegiatan kegiatan konsultasi satunya ya. mentor. Iya, konsultasinya, Pak. Kegiatan Ya, satunya. boleh. Oke. Baik, Boleh. Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ramdan. Sama-sama. Ada lagi yang kurang pede atau masih sama dengan Saya Pak, aduh, silakan. Siapa sih? Oh, Pak Ibu Fira.
Judulnya itu tentang peningkatan pengetahuan pada ibu balita melalui implementasi leaflet dan konseling individual di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sausu, Bapak. Peningkatan pengetahuannya ganti edukasi. Berarti itu, Bapak. Iya. Eh, Implementasinya hilang. Eh, di kolom chat Ibu boleh ya? Leafletnya juga hilang, Bro. Leafletnya nanti masukin jadi kegiatan saja. Jadi tahapan kegiatan. Boleh Ibu Fira di kolom chat. Ya, sudah, Bapak. Terus untuk latar belakang. Belakang. Mana data awalnya Ibu Fira? Kalau data awalnya itu ini, Bapak, menurut data dan laporan gizi bulan Agustus. Hmm, Cuma Agustus ya? Iya, Nggak ada bulan mundurnya. Minimal 3 bulan. Dibuat dalam bentuk tabel atau grafik. bisa, Pak. Oke? Buat dalam tabel. Jadi bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun sebelumnya boleh. Oke. Terus tupoksinya ada 42. Tujuan aktualisasi. Ini tata tulisnya Ibu Fira ya. Masih ada yang spasinya 1. Jadi Wah, spasinya 1,5 ya Bapak Ibu. ya, Pak. Hmm, Ini masih 1 ini. Manfaatnya Iya. analisis isu ada 3. Ini, Bapak. Oke, terus
berkaitan permasalahan, Oke, terus identifikasi masalah menggunakan diagram fishbone. oke. Ini alternatif pemecahan masalah atau gagasan idenya. Oke, pakai semua. Ya, deskripsi gagasan, Terus rencana kegiatannya. sama. Ganti juga, harus konsultasi mentor dulu pertama. Oke, yang lain juga Bapak Ibu silakan diganti. Yang kegiatannya langsung, tapi konsultasi mentor dulu. Oke. Terus lagi Bu, Ibu Fira. Oke, oke, oke. Boleh sudah. Yang soal tentatifnya tolong. Ya, Pak. Oke, boleh. Boleh. Boleh Bu Fira. Terima kasih, Pak. Oke, siap Ibu Fira. Terima kasih banyak. Pak siapa dulu? Pak Ijal dulu. Baru Ibu Nasra. Oke, silakan Pak Ijal. Kelihatan ini, Pak? Belum. Tuh. Ini. Sudah kelihatan. Kecil dulu. Kenapa? Bisa, Pak. Dikeluarkan lagi. Bisa Pak Ijal? Bukan nggak bisa. Eh, Ini sudah tampil. Oke, ke judul. Ini, Pak, sudah. Ya, sudah tampil. Dengan Pak Ijalnya lagi tampil. Optimalisasi penataan arsip data pegawai di kantor Camat Tinomo, Pak. Apa outputnya? Apa outputnya Pak Ijal? Ini, Pak. Tuh. Mana ini? Nih. Terbelakang, Pak.
Terus, terus, terus. Terus, terus. Terus, Pak Ijal, terus. Terus, terus. Terus, terus, terus. Terus, terus, terus. Ini apa ya? Tata tulisnya rapi kan ya? Iya Pak, siap Pak. Ini ada yang terus, terus, terus. Fishbone. Terus, terus, Pak, terus. Ke fishbone, fishbone-nya. Analisis isu Pak. Oke. Terus, terus, terus. Oke. Kenapa pakai USG? Kenapa, Pak? Biar lebih dapat Pak. Soalnya, atau dihapus saja Pak. Yang USG. Betul, kalau tidak terlalu ya, kalau tidak ada yang urgent sama urgennya tidak usah, Pak. Dihilangkan Oh, saja USG-nya. iya Pak, siap-siap. Makasih Pak. Oke. Terus, terus. Terus, terus. Oke. Terus. Oke, terus, terus. Pak, yang belum saya buat ini Pak rencana kegiatan Pak. Kenapa? Belum dibuat. Sama konsultasi dengan mentor dulu Pak. Oh, boleh, Sebentar. boleh, boleh. Nah, tapi sisanya sudah betul ini, Pak ya. Supaya jangan terlalu lambat, Pak Wahizal. Iya Pak. Oke, Baru sampai situ Pak. oke, oke. Siap Pak, makasih Pak. Iya, berarti kalau sudah selesai rencana kegiatannya di WA saya, Pak, yang difotokan. Iya Pak, siap-siap. Oke. Apa lagi? Ibu Nasra. Silakan, Ibu Nasra.
Bapak. Izin Bapak, apa sudah terlihat? Belum. Untuk judul rancangan aktualisasi saya, inovasi layanan hukum, digitalisasi pengajuan rancangan keputusan Bupati berbasis Microsoft Teams pada bagian hukum. Panjang ya. Oh, sabar. Ya. Sabar ini. Sabar. Judulnya kepanjangan. Oh ya, Sama yang penting juga. Di pencet coba Ibu Nasra. Sama ya. oh ya, Sama panjang. Oke. oh ya, sebentar saya perbaiki. Oke, terus lanjut terus ke latar belakang dulu. Ingat ya Bapak Ibu, spasinya 1,5. Rata kiri kanan, marginnya 433. Oke, boleh dimasukkan Ibu Nasra jumlah orang yang mengajukan surat keputusan 3 bulan terakhir. Jumlah keputusan. Jumlah SK, pengajuan SK 3 bulan terakhir. Awalnya. Ya, Oke. Oke, terus. tugas Oke.
terus langsung ke PKL-nya. Iya, tapi Pak. Oke, PKL 20 terus. Terus oke. 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 Jadi semuanya ya pemecahan masalahnya semuanya dijadikan kegiatan. Iya, Bu Nasr. Iya Atau Pak. satu saja? Oh, semuanya ya. Oke. 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 Oke, sudah ada koordinasi dengan mentor. Oke, boleh. Jadwal tentatifnya, Bu. Oke. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak, Ibu Nasra. Ibu Endang bukannya sudah? Bapak, ada yang mau saya tanyakan sekalian lihatkan kegiatan apa kemarin belum dilihatkan kegiatannya. Oke, boleh coba. Belum, Ibu. Belum. Atau kenapa? Hitam. Belum kelihatan. Bisa, Ibu Endang? Benar, Pak. Pak, izin yang Muhammad Fahrudin saja dulu. Saya lagi buka. Oh, boleh. Kayaknya, mohon maaf, Pak. Boleh, boleh. Silakan, Pak Farudin. Saya ini Pak, optimalisasi proses penyusunan laporan keuangan di lingkungan sekretariat daerah. Apa outputnya ini, Pak?
Apa outputnya Pak Farudin? Eh, ya Pak, Apa yang Pak Farudin mau buat? Apa outputnya? untuk outputnya Pak, format checklist untuk monitoring kelengkapan dokumen. Karena sering tiap bagian mengirimkan dokumen itu Pak kurang lengkap. Dan itu kurang disadari oleh para stafnya Pak di bagian penyusunan laporan. Jadi Sudah oke perlu Kak. Judulnya diperiksa. sudah sudah oke judulnya. Ya Pak? Sudah sudah Ya, sudah oke. Pak Farudin sudah boleh judulnya? oh, latar belakang lagi Pak. Mohon maaf Pak. Tidak, ja- Jaringan ja- saya kurang bagus Pak. judulnya tidak mau dirubah Pak Farudin. Ya Pak? Judulnya tidak mau dirubah. Sudah oke? Ya Pak. Untuk latar belakangnya Pak, dari data berdasarkan data internal dalam penyusunan laporan keuangan ditemukan sekitar 25% dokumen yang masuk masih belum lengkap. Ya Pak, kedengaran suara saya Pak? Kedengaran, kedengaran, kedengaran. Kedengaran, Pak Farudin kedengaran, kedengaran. Suaranya kedengaran. Kedengaran suara saya Pak? Kedengaran, kedengaran. Sorry Pak. Ya Kedengaran, oke. kedengaran. Lanjut Pak. Ya, oke. Langsung ke isu saja Pak. Iya, terus, terus. Ya, Pak. Untuk identifikasi isu ada 3 isu Pak. Yang pertama kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah. Yang kedua belum optimalnya proses penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir kurangnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Terus validasi isunya pakai APKL. Saya pakai yang contreng Pak. Lah dari 3 ini yang memenuhi cuma satu ini Pak. Belum optimalnya proses penyusunan laporan keuangan. Iya. Nah, terus yang ini keterkaitan permasalahannya dengan kedua keperan ASN sudah saya jelaskan Hmm, dari perspektif manajemen ASN dan smart ASN-nya, Pak. oke. Kemudian untuk identifikasi penyebab masalahnya menggunakan fishbone. Jadi ada 4 faktor yaitu man, machine, material, dan method. Yaitu untuk man kedisiplinan dalam pengumpulan laporan, mesinnya infrastruktur teknologi belum memadai Pak, yaitu lebih ke servernya atau jaringannya. Yang kedua, material, dokumen yang dikumpulkan tidak lengkap dan metodenya kurangnya monitoring dan evaluasi berkala. Oke. Kemudian gagasan idenya ada 4 juga Pak. Dari 4 itu saya tapis menggunakan MC Namara didapati yang pembuatan format checklist yang di isu Oke. prioritasnya. Oke. Ya. Terus, Kemudian di rencana kegiatan aktualisasi ada 3 kegiatan, yaitu persiapan aktualisasi, kemudian implementasinya penggunaan format checklist, dan yang terakhir eh, monitoring dan evaluasi kegiatan aktualisasi, Pak. oke. Oke. Itu, Pak. Oke. Terus boleh? Pak. Ya, Pak. Dirapikan lagi penulisannya, Pak. Dirapikan penulisannya lagi ya. Iya, Pak. Belum dirapikan ini, Pak. Ya. Oke. Untuk jadwalnya, Pak, belum lebih rinci, Pak. Masih pakai format yang di KC. Mungkin nanti saya lebih rinci lagi, Pak, untuk tanggalnya, berapa harinya untuk tiap kegiatan itu, Pak. Oke. Ya, Pak. Ya.
Boleh. Eh, itu Pak, rancangan aktualisasi saya Pak. Boleh, Pak, boleh. Wen, sudah boleh? Iya, Pak. Tuh, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Jadi ini Pak, kemarin jadi tetap penandaan karena penandanya tetap saya tempel nanti stikernya di obat-obatnya. Hmm. Penandaan obat high alert, Lassa, dan obat yang mendekati kadaluarsa. Kemudian ini di latar belakang, Bapak minta dimasukkan, dihubungkan dengan perundang-undangan. Ini kalau dari kami yang untuk high alert dan Lassa ini, dia kita masukkan di Permenkes. Permenkes ini Pak. Ini dalam Permenkes nomor 72 dan 74 tentang rumah sakit, kemudian puskesmas, bahwa obat-obat HKL dan Lassa itu harus diberikan penanganan khusus untuk mencegah terjadinya medication error atau kesalahan dalam pengambilan obat. Untuk contohnya yang ini Pak, kasusnya saya jabarkan yang ini saja Pak. Untuk pada tahun 2025 kita melaporkan beberapa item obat kadaluarsa. Di sini saya Mana? Mana laporan obatnya? ini Pak, hanya saya bentuk kata-kata Pak, ini dilaporkan ke Dinkes waktu itu bulan Juni 2025 tuh Pak. Mana? Saya lihat penyajian jatahnya itu kalau bisa dalam bentuk kolom. Oh iya Pak, kemarin jadi cuman saya masukkan dalam kata-kata. Berarti saya lampirkan dengan ini Pak ya. Ini Pak, berobat kadaluarsa, Ah, salbutamol. ini 2025 eh, mana tadi? ini Pak, Ini salbutamol harusnya dalam bentuk 2.400 tabel. tablet. Oh iya, nanti saya masukkan yang berita Oke, acaranya yang dimusnahkan di Dinas Kesehatan, Pak. oke, Dan kalau oke. untuk obat yang tadinya Lassa kan look alike, ozone alike itu kan obat yang sama tapi sediaannya berbeda. Itu juga biasanya dokter meresepkan hampir setiap hari, dia tuh sekitar berjumlah 500 tablet. Kemudian Pak, saya lanjut ke ini Pak, kemarin Bapak minta untuk tupoksi dari apoteker. Jadi ini secara tuh, maaf Pak, tupoksi apoteker. Ini Pak. Jadi untuk tupoksi apoteker, khususnya untuk jabatan apoteker ahli pertama ini ada beberapa poin. Pak, ini kan penandaan ini kan sebenarnya untuk dari tupoksinya ini dia tidak secara langsung tertulis, tapi dari kayak uraiannya misalnya kayak ini Pak, misalnya ada poin tentang eh, melaksanakan pendistribuan sediaan farmasi. Jadi ini berhubungan erat dengan penandaan obat. Karena kan kalau pendistribusian itu juga memperhatikan penandaan obat. Itu bisa saya jelaskan nanti juga Pak, kalau misalnya ditanya. Kalau misalnya dia tidak langsung tulis penandaan, tapi dari poin-poinnya itu dia eh, ter apa ya, berkesinambungan Pak hubungannya. Kemudian Pak, ini yang untuk kemarin Bapak minta yang untuk daerah, ini saya tulis dan instansi. Ini Pak untuk manajemennya. Ini Pak untuk saya jelaskan juga per poin untuk isu-isunya. Kenapa saya dari 3 isu itu saya memilih yang penandaan itu yang paling penting. Kemudian ini saya pakai. Oh ya, ini Pak, saya jelaskan dalam segi manajemen dan smart ASN.
Pak, apakah saya mau bertanya, Pak, apakah ini kan saya menggunakan penandaannya ini kan saya mendesain label atau stiker, kemudian saya menggunakan perangkat lunak seperti Canva, CorelDRAW, itu masuk dari Smart ASN ya, Pak? Ya, pemanfaatan aplikasi pihak ketiga. Iya, oke. Ini untuk ini Pak, fishbone-nya untuk people, orang, prosedur, material, sama equipment-nya. Oke. Jadi dari 4 ini saya menggunakan semua isu karena mereka saling berkaitan. Karena sebelum melakukan pelabelan itu saya harus membuat penyimpanan obatnya, kemudian mengelompokkannya. Jadi saya gunakan semuanya. Ini Pak untuk Oke. tahapannya Ya, kemarin Pak. belum dilihatkan. Jadi Berarti bisa dilaksanakan semua Ibu Endang ya? iya 30 Pak, hari. karena dia paling kayak batur barang-barangnya, kemudian dikelompokkan kayak gitu. Ini Pak untuk konsultasi mentor. Terus ini Pak, yang kedua itu saya membuat daftar obat yang termasuk dalam obat hack alert, Lassa, dan obat yang mendekati kadaluarsa. Jadi di sini Pak, untuk obat kadaluarsa sendiri saya ambil yang hanya 2 kelompok. Yang pertama itu 0 sampai 6 bulan sebelum kadaluarsa, terus yang kedua 6 sampai 12 bulan kadaluarsa supaya lebih spesifik. Kemudian saya pisahkan penyimpanan obatnya. Kemudian saya melakukan penataan kembali tempat penyimpanan obat. Saya pisahkan obat-obat hack alert dan lasanya. Kemudian saya susun obat-obatnya berdasarkan sistem FEVO, di mana first expired, first out. Kemudian yang keempat, saya melakukan penandaan dengan saya membuat desain mencetak stiker label, obat hack alert dan Lassa. Kemudian kalau untuk yang, saya perlu jelaskan Pak, yang kalau misalnya yang merah saya kasih yang obat 0 sampai 6 atau tidak perlu, atau nanti? Di mana? Nanti pada saat Ini Pak, laporannya saja, Bu Endang. oh pas laporan, oh iya Pak, oke oke Pak. Kemudian saya pasang stiker, kemudian ini melakukan sosialisasi atau menginformasikan obat hack alert Lassa. Jadi yang pertama itu sosialisasi kepada rekan kerja di apotek untuk obat-obat yang hack alert Lassa yang tadi setelah dilakukan aktualisasi, kemudian yang kedua itu saya melakukan pemberian informasi daftar obat yang stiker merah itu yang 0 sampai 6 bulan sebelum kadaluarsa kepada rekan kerja, terutama pada dokter, agar segera diresepkan. Kemudian yang ini kita mengevaluasi hasil kegiatan, dilihat apakah semua sudah terlabel semua obatnya. Ini Pak, untuk kegiatan sama sih yang buat seperti ini Pak. Boleh. Boleh. Boleh Bu Endang. Boleh. Kalau mau dipertanggal boleh juga. Tapi kalau tidak Iya Pak. mau buat Berarti juga Pak boleh. untuk masalah penandaan secara digitalisasi itu tidak masalah ya Pak ya? Ya, nanti pada saat laporan dijelaskan. Oh iya, siap Pak. Ini kan masih rancangannya kan. Oke. Makasih Pak. Bapak Tabe, boleh saya bertanya, Pak? Boleh Bu Endang. Eh, untuk laporan ini ukuran kertasnya 4. 4-3-3 begitu. Kemudian penulisannya Marginnya 4-3-3. oh berarti atas 4, samping 3, bawah juga 3. 4 kiri. Jadi kalau margin itu 4 kiri, atasnya 3, bawah 3. Kayak baca marginnya begitu. Kayak format penulisan skripsi. Oh Pastinya iya. jaraknya 1,5. Hurufnya kalau mau seragam, silahkan tentukan Times New Roman atau Arial. Pastinya 1,5. Pakai Arial saja barangkali. Bagaimana Oke, teman-teman? sama dengan penulisan skripsi.
Nah, nanti Kemu- silahkan didiskusikan oh, penggunaan huruf. kemudian ini Pak, untuk presentasi, saya sudah coba bikin, tapi jadinya lebih dari 10. Apa yang perlu saya hilangkan? Pokoknya padatkan jadi 8. Padatkan jadi 8. Namanya persentase PowerPoint itu poin yang punya power, Bapak Ibu. Oke, kenapa saya bilang begitu? Jadi Bapak Ibu menentukan waktunya sendiri Bapak Ibu pada saat seminar. Semakin banyak Bapak Ibu membaca, semakin lama Bapak Ibu. Kan kita sampai sore, saya harapannya satu peserta itu kita cuma habiskan 20 menit. Oke, jadi PowerPoint. Tidak mungkin Bapak Ibu tidak mampu menjelaskan isunya. Tidak mungkin Bapak Ibu tidak tidak mampu menjelaskan tujuan dari rancangan aktualisasinya Bapak Ibu dan outputnya. Tidak mungkin. Sisanya men-trigger saja. Makanya ditaruhnya poin-poinnya saja Bapak Ibu. Misal kayak eh, di slide pertama latar belakang cuma dimunculkan grafik obat atau kolom obat. Itu kan sudah bisa dijelaskan. Kayak Ibu Endang kan, oh bahwa pada tahun sekian, bulan sekian ada obat tapi expirednya begini, yang high alert begini. Tapi seharusnya dalam peraturan ditulis itu peraturannya saja untuk dibedakan mana yang apa expire, mana yang belum expire, mana yang sudah expire, kira-kira begitu. Jadi poinnya saja, Bapak Ibu, poinnya saja. Jangan copy paste. Belajar Bapak Ibu buat PowerPoint. Jadi poin-poin yang punya power. Oke? Kalau akan banyak kalau Bapak Ibu copy paste semua dan dibaca, lama Bapak Ibu. Jadi kan yang inti itu Bapak Ibu kan trigger misal fishbone, habis itu solusi gagasan, sudah. Habis itu jadwal tentatif, habis. Latar belakang kemudian gagasan ini, latar belakang kan sudah masuk itu fungsinya Bapak Ibu, kondisi yang diharapkan. Kemudian masuk di kalau mau pakai APKL boleh, APKL USJ, kemudian fishbone, habis itu jadwal tentatif. Dan sampai 8 kok Bapak Ibu. Oke, makanya dipadatkan. Oke, boleh? Tergantung Bapak Ibu bahan tayangnya. Kalau Bapak Ibu suka mau ujian lama, silahkan perbanyak bahan tayangnya. Tapi kalau mau agak cepat, 20 menit, nah boleh. Berarti perpadat. Jadi Bapak Ibu PowerPoint, power punya poin, apa? Poin yang punya power. Silahkan Bapak Ibu latihan dengan PowerPoint-nya Bapak Ibu. Oke? Jadi tidak bisa saya tentukan yang mana semua yang masuk. Tapi kalau bisa di bawah 8 slide. Oke, jadi tidak dibaca, jadi dijelaskan nanti PowerPoint. Boleh Bapak Ibu? Itu sudah dengan namanya Bapak Ibu. Jadi mohon izin Bapak Ibu, saya kan namanya Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu lupa kan. Jadi kayaknya tidak perlu pakai PowerPoint-nya. Boleh, tapi sedikit saja. Cukup fotonya Bapak Ibu, nama. Perkenalkan jabatan saya ini. Kan tidak perlu Bapak Ibu tulis semua jabatannya Bapak Ibu. Kemudian judulnya Bapak Ibu. Kan masih satu slide. Alasan kenapa saya ambil judul ini karena ini. Tidak perlu ditulis kan di PowerPoint itu kan? Betul tidak? Nah, dari permasalahan ini berdasarkan fishbone yang sudah saya lakukan dapatlah 4. Itu kan tidak perlu Bapak Ibu buat kopi semua masuk. Dapat 4 penyebab, maka saya membuat gagasan ini semua Bapak Ibu. Gagasan ini kemudian saya jabarkan dalam bentuk kegiatan satu ini, dua, tiga. Nah, itu kan satu slide. Kegiatan dengan tahapan kegiatan serta waktunya itu bisa satu slide. Iya kan? Karena tidak mungkin satu slide Bapak Ibu copy semua tabelnya jadwal tentatif. Karena mungkin double lagi bacanya. Oke? Jadi belajar buat PowerPoint yang singkat, padat, dan jelas, yang poin-poinnya punya power. Bapak Ibu. Jadi kalau baca PowerPoint, nanti kelamaan nanti Bapak Ibu. Dibaca latar belakangnya saja. Kenapa Anda kirim PDF-nya saja? Karena pada dasarnya Bapak Ibu punya rancangan itu sudah dibaca oleh penguji. Oke? Jadi Bapak Ibu hanya membahas atau menjelaskan yang poin-poin saja. Oke? Kalau baca PowerPoint tidak selesai nanti kita. Sedangkan ini saja bimbingan tadi saya hitung-hitung, kita mulai dari jam 10. Ini 1 jam pas. Ya, ya 1 jam pas.
bisa 6 orang. Itu dibaca keseluruhan tadi. Nah, pada intinya yang inti itu latar belakang, kemudian eh, gagasan idenya, kemudian rencana kegiatannya. Itu yang inti sebenarnya, Bapak Ibu. Oke, sisanya kan Bapak Ibu kuasai. Boleh, Bapak Ibu? Bisa itu. Mm-mm. Jadi Bapak Ibu masa tidak mampu belajar public speaking, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, paham ya? Jadi kalau bisa nanti kirim-kirim ke grup bawaan PowerPoint-nya supaya saya lihat-lihat. Kalau bentuk PDF ya, Bapak Ibu, jangan bentuk PowerPoint, kirim di grup supaya saya lihat. Oke, masa biar perkenalan satu lembar kan, Bapak Ibu? Hmm, boleh 1 lembar. Nanti lembar selanjutnya latar belakang dan isunya. Sudah boleh. Habis itu fishbone-nya dengan Bapak, gagasan pemecahan masalahnya. Bapak, atau boleh saya tampilkan saya punya, Pak, nanti supaya bisa dikoreksi sekalian PowerPoint-nya. Eh, boleh, boleh lah. Satu aja contoh Bapak Ibu. Karena mau salat Jumat yang coba-coba. Yang bantu Iya. Bapak. Heeh. Ini kalau Bapak Ibu berharap kesempurnaan, itu tidak akan sempurna. Namanya tulisan manusia. Bapak Ibu tidak akan sempurna. Oke? Kemudian Iya. kita juga tidak bisa meraba-raba mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kalau belum diseminarkan. Oke. Satu. Mana yang latar belakang? Oke. Ini memang kan, ini kalau dipadatkan kan bisa kan Bapak Ibu. Bayangkan kalau gambarnya ini dipadatkan kemudian digabung sama identifikasi itu sudah bisa. Oh, iya, Berdasarkan iya. latar belakang di atas Bapak Ibu ada beberapa identifikasi isu. Disebutlah isunya tantang-tantang. Oh, Ini kan berarti bisa ini. satu jadi satu. Oh, iya, iya. Nah, coba next lagi. Oke, ini juga bisa diperkecil, digabung dengan coba bawa apa setelah PKL ini. USG. USG, oke? Ini bisa digabung. PKL, APKL dengan USG ini bisa digabung. Penyebab masalah, oke. Ini dihilangkan, masukkan gagasan dengan penyebab masalah. Mana tadi? Nomor 6 Gagasan. sama nomor 8. Oh, iya. Gagasan pemecahan isu. Iya kan? Bisa digabung kan? Iya, iya. Nah, dari sisi manusianya rendahnya SDM Bapak Ibu kita berikan pemahaman tentang penggunaan teknologi. Itu kan bisa gabung. Dan kemudian dari sisi apa lagi nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba fishbone-nya Ibu berapa? 5, 1, 2, Pak. 3, 4, 5. Oke. Dari manusianya kurang pemahaman, kurang pemahaman. Ini kan bisa digabung. Jadi tidak double Bapak Ibu menyampaikan. Di sini disebutkan kurangnya pemahaman sampai di pemasaran masalah. Harusnya urutannya 6, 8. Kesini slide 8 ini Bapak Ibu. Ibu Ririn. Slide 8 ini naik. Nah, ini digabung. 6 dengan 7 itu tergabung. 6 dengan Nah, ini 7 kayak gabung. Iya. 6 dan 7 gabung. Kemudian slide 8 ini biar Bapak Ibu tidak bilang dampak jika dipecahkan. Ini biar hilang langsung bisa Ibu Ririn jelaskan. Oh, Jadi berarti dihapus kalau ya. ya di-trigger saja, jadi kalau ini isu tidak dilaksanakan Bapak Ibu, jadi akan muncul beberapa masalah, kesulitan dalam mencari dokumen. Ini kan bisa dibahasakan, tidak perlu ditulis begini, di-trigger kan. Kemudian ke bawah, lapisan gagasan McNamara. Ini kan ke naikkan. 9 ini naik ke 8. Oke? McNamara-nya tidak usah ditulis lagi McNamara. Dari beberapa gagasan isu permasalahan ini, Bapak Ibu setelah dilakukan, coba dari nomor 7 menjelaskan nomor 7-nya. Oke? Ini kalau dijelaskan, jadi bisa ditambahkan di bawahnya yang sudah ditapis dengan McNamara. Jadi bisa jadi satu. Oke? Iya, iya. Kan dari gagasan pemecahan isu masalah ini untuk mendapatkan gagasan prioritas ditapislah menggunakan McNamara. Hasilnya dapat yang nomor berapa misal. Nah, dapat optimalisasi penyimpanan. Betul kan?
Nah, jadi cukup yang di bawah ini saja naik. Jadi tidak perlu lagi ada tabel begini. Karena mengulang terus. Coba perhatikan. Dari 6, 7, 8 kalau tidak digabung itu mengulang terus. Bapak Ibu. Coba perhatikan. Coba di isu Fishbone. Mengulang kata memberikan pemahaman. Di gagasan pemecahan isu juga memberikan pemahaman. Di tapisan gagasan McNamara juga memberikan pemahaman. Sama semua bahasanya. Itu bisa jadi satu. Oke? Nah, kalau nomor 9 mau dimasukkan, boleh. Tapi 6, 7, 8 itu digabung. Oke. Terus 10. Kegiatan 1, 2, 3. Ini kan bisa hilang. Oh ya, berarti langsung sini saja, Pak. Langsung 11, 12. Nah, setiap kegiatan ini tulis di bawahnya di minggu pertama. Tanggal sekian, tanggal sekian. Jadi gabung semua. Jadi bisa cuma 8, Ibu Rin. Oke? Iya, iya. Mm-mm. Ini kalau pada saat baca kegiatan tidak perlu keterkaitan substansi terlalu lama nanti. Buat saja jadi tahapan pertama melakukan koordinasi ke mentor, kemudian output yang diharapkan dokumentasi berupa foto atau video atau nota dinas dari mentor. Kemudian kegiatan kedua saya melakukan ini, kira-kira begitu. Jadi kalau kontribusinya tidak usah, karena pada dasarnya sudah dibaca oleh penguji. Oke, jadi misal tahapan ketiga untuk mentor melakukan evaluasi dengan memberikan saran sebuah link. Outputnya dokumentasi perbaikan dan one click direct link, misalnya begitu. Kemudian kontribusinya terhadap Pemda. Jadi tidak usah semua dibaca semua, Bapak Ibu. Oke, nah kira-kira begitu. Terus 14 ini bisa gabung di 11, 12, 13. 14 pasti jadwal. Iya. Nah, 15 ya. 16, 15, 14 itu bisa digabung di 11, 12, 13. Ya kan, misal naik ke ini kegiatan pertama di bulan September tanggal 23. Coba naik di rencana kegiatannya Ibu yang nomor 11. Nah, ini kata persiapan kan kegiatan 1 persiapan. Ini kan bisa disambung di depannya pada bulan September minggu pertama atau minggu ketiga. Ya kan, jadi tidak terlalu banyak slide. Oke? Jadi slide itu poin yang punya power dan bisa memicu Bapak Ibu menjelaskan lebih panjang. Oke? Jadi sudah under 8. 13, 14, 15, 16 bisa digabung. Iya. 6, 7, 8 tadi bisa digabung jadi 1. Oke. Oke, Bu Rin. Jadi PowerPoint itu poin-poin yang punya power. Iya. Misal saya bilang Innova Reborn. Tinggal gambarnya Innova saja, Bapak Ibu. Tinggal mobil Innova saja. Habis itu saya jelaskan dari bannya, interior, mesinnya, oke, kenyamanannya, fiturnya. Itu gambar mobil saja. Nah, itu dibilang PowerPoint. Oke? Iya, supaya Bapak Ibu tidak perlu lama jelaskan. Iya, Pak. Jadi penilaiannya, karena pada saat penilaian rancangan aktualisasi, ada 2% penilaian itu Bapak Ibu dari bagaimana Bapak Ibu menyampaikan. Oke? Dari komunikasinya Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu. Oke, Bu Rin? Iya, kalau legend satu saja. Ditulis saja situ kan, label data kayak Ibu Endang. Atau judul utamanya saja yang munafik. Kira-kira begitu. Oke, Bapak Ibu, begitu cara bikin PowerPoint supaya keren. Gimana Bapak Ibu? Siap. Aman, Pak. Oke, karena Bapak-bapaknya mau salat Jumat, jadi tidak bisa kita lama-lama. Pak, mengenai tanda tangannya, Pak, untuk coach. Mau ditentang digital, Bapak Ibu. Iya, Pak, boleh. Begitu, Ibu Ketua, kumpulkan, jadikan satu, lembaran keduanya, teman-teman yang lain jadikan satu.
Oke, jadikan satu. Tapi dalam bentuk file Word. Bentuk file Word, Pak, ya. Nah, digabung jadi satu berurutan. Ke lembar keduanya saja. Lembar pengesahan kan? Baik, Pak. Nanti bentuk file Nah, Word semua lembar kedua, Pak, ya. lembar kedua. Jadikan satu file semua. Nanti saya tanda tangan digital. Oke? Baik. Iya, biar tua-tua begini buku tua. Tapi saya juga smart ASN. Pakai teknologi. Oke? Bukan tanda tangan baru di foto baru ditempel, bukan. Ini tanda tangan yang QR code. Saya kan juga smart ASN. Masa saya ajar Bapak Ibu smart ASN, saya sendiri tidak smart ASN, tidak menggunakan teknologi, oke? Jadi Baik. saya minta lembar keduanya digabung jadi satu file, Ibu Dr. Vin dikirimkan ke saya. Ya, Pak. Nanti saya yang edit, baru saya kirim kembali, oke? Baik. Jangan dalam bentuk PDF, jangan PDF, Word, ya. Ya, Pak. Siap. Oke, thank you Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas ajakannya Bapak Ibu hari ini untuk sama-sama pusing. Bapak Ibu pusing, saya juga pusing baca satu-satu. Oke, Bapak Ibu. Ih. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Kapan kira-kira Ibu Ketua? Kalau hari ini atau besok, Pak? Hari ini saya usahakan, Pak. Kalau besok saya pinjam Putih Morwali saja, ya. Di Pandegi saja berarti. Cuma file kan? Hari ini, Pak. Hari ini, Pak. Hari ini supaya tenang Bapak Ibu kan. Jadi semua saya setujui semua secara. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kalau ada yang mau lanjut Zoom, berarti Zoom di masjid kita Bapak Ibu yang saya berarti. Oke, ada. Kalau tidak ada, kita selesaikan Zoom. Karena mau ceramah saya di masjid Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yang Bapak-bapak jangan lupa salat Jumat. Siapa? Oke. Mau dikumpul kapan ini? Itu lembar pengesahan. Sebentar Habis sore. sholat Jumat ya. Besok Jumat, Jo. Oke, oke. Sholat Jumat dulu, guys. Kalian Kirim link WA, Jo. Nah, lihat WA saja dalam bentuk Word ya. Nanti saya gabungkan. Oke. Oke. untuk nama penguji kalian masukkan di ucapan kata pengantar. Tidak. Tidak, masih belum ditahu siapa pengujinya. Iya, jadi hilangkan saja. Iya, cuma Kalian dapat coach, mentor. Itu ya. Oke. Pulang yuk, pulang. terakhir ini Zoom tuh hari ini toh. Ini yang terakhir kan Zoom pembelajaran.